Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini video ini akan membahas tentang peluang, yaitu bagian pertama. Jadi pada bagian yang masih dasar ya. Nah, biasanya materi ini menjadi momok adik-adik di dunia SMA maupun SMK. Peluang ini menjadi sesuatu yang unik, akan tetapi di sini kita akan bahas, kita coba bahas dengan beberapa bagian nanti ya. Ini bagian pertama, jadi ada bagian kedua dan ketiga nanti. Kita akan bahas dengan HOTS, artinya itu penemuan metode yang kita akan gunakan, kemudian tentunya mudah dipahami nantinya. Nah, nanti ingat ya, kalau emang video ini bagus dan berkenan, silakan like, komen, kemudian share dan bagikan kepada banyak orang sehingga nanti kita sama-sama membantu banyak orang untuk memahami peluang. Ya, halaman ini isinya subscribe ya, isi klik seperti itu. Nanti kalau memang ingin dipermudah adik-adik mendapatkan informasi atau informasi baru kalau ada video di channel ini, ya silakan klik subscribe, nanti mempermudah adik-adik untuk kalau ada video-video baru tentang pengetahuan matematika yang baru. Nah, baik, kita akan pelajari peluang ini dengan mengawalinya melalui fenomena sehari-hari. Nah, fenomena yang paling dekat, yang paling sederhana yang bisa coba kita amati dan analisis ya, seperti ini. Wayan melempar sebuah koin yang berisi sisi gambar dan angka. Wayan menyadari bahwa kemungkinan munculnya angka dalam pelemparan koin tersebut adalah setengah dan munculnya gambar juga setengah. Nah, tentu dalam pikiran kita, kenapa kita bisa dalam sehari-hari itu menyatakan mungkin setengah? Kalau dia angkanya, maka kemungkinan munculnya dia adalah setengah. Kalau gambarnya juga sama setengah. Why? Kenapa bisa seperti itu? Nah, tentu contohnya seperti ini ya. Kalau di koin itu biasanya pasti ada sisi angka, sisi gambar. Kemudian kita perhatikan, kita sangat sering kalau membahas kejadian sehari-hari, kalau kita ngelihat ya, di sini ada angka berapa sih kemungkinan angka ini muncul. Kalau kita lempar sekali, maka kita akan menjawab, oh, 1 dari 2 kemungkinan yang ada. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi karena ada gambar angka itu 1 buah dalam kasus seperti ini, dan kemungkinan semua kejadian ketika melempar itu ada 2, maka sering sekali kita sebut kalau kita ingin mencari ngelihat angkanya, kemungkinan angkanya keluar, ya kita sebut dengan 1 dari 2, atau kita simbolkan dalam bahasa matematikanya 1 berbanding 2 atau 1/2. Nah, dari kejadian sehari-hari inilah muncul konsep peluang di dalam matematika. Nah, kalau dulu itu ini menjadi konsep yang hangat dicari secara mendalam sampai ke titik-titiknya ditemukanlah berbagai konsep peluang yang kita kenal saat ini. Kalau ketika di awal-awal muncul, ini menjadi konsep yang hot dan sangat menarik untuk dipecahkan karena dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi, mari kita pecahkan. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, baik. Nah, ternyata di sini kita akan tidak langsung menemukan konsepnya, tapi kita akan coba gali dulu dari satu permasalahan. Dari sana kita akan coba menemukan, oh, peluang itu seperti ini. Nah, Komang melempar 2 dadu ular tangga. Tentukanlah banyaknya kejadian munculnya mata dadu yang mungkin dari pelemparan yang dilakukan Komang. Jadi Komang itu ngelempar 2 buah mata dadu, ini seperti ini ya. Kalau pas main ular tangga ada 2 mata dadu seperti itu. Kemudian ketika dilempar itu, maka kira-kira apa aja yang muncul sih? Gitu. Contoh ya, kalau di gambar ini muka yang isi 4 dan muka yang lagi 1 isi 4. Jadi ini yang pertama, ini dadu yang kedua. Nah, itu akan muncul. Nah, sekarang pertanyaannya di sini adalah bagaimana kita mendata semuanya? Tentu kalau satu persatu agak membutuhkan waktu yang lama. Tentu analisis logis kita akan buat seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menyatakan dadu yang pertama. Muka dadu pertama kan ada 6 ya. Dan muka dadu yang kedua 5. Nah,
ini dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Nah, dari kejadian ini kita buat tabel seperti ini. Nah, kita buat tabel seperti ini. Nah, ini dadu 1 1 dan seterusnya. Nah, kita secara otomatis walaupun nggak ngerjain semuanya ya, ini 66, kemudian ini 65, 64, walaupun nggak kita kerjain semuanya, kita udah tahu kalau yang barisnya ada 6, kolomnya ada 6, ya tinggal 6 kali 6. Jadi banyaknya kemungkinan kemunculan dalam kejadian atau pelemparan ini adalah ada 6 kali 6 kejadian atau 36 kejadian. Ada 36 kejadian semuanya ya, semua dari seluruh kemungkinan pelemparan yang kita lakukan dari dua buah dadu ini dan ini, maka ada 36 kejadian yang mungkin terjadi dari pelemparan itu. Nah, ini logika sehari-hari juga nggak ada yang susah di sini. Nah, kemudian pecahkanlah nomor 2. Kadek melempar 2 dadu ular tangga. Nah, sama seperti tadi ya, ngelempar 2 buah dadu ular tangga. 1 ini yang kedua. Tentukanlah banyaknya kemungkinan munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 7 dari kejadian tersebut. Nah, mata dadu yang jumlahnya lebih dari 7, contoh pada gambar ini udah lebih nih. Mata dadunya ini 4, ini 4, ya kalau kita jumlahkan ya 8. Ini juga contoh dari kejadian ini. Tapi kalau kita ingin mendata semuanya, nggak mungkin ada satu aja ya, 4 aja. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sama seperti tadi, metode tadi itu sangat efektif. Nah, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu yang kedua. Kita ginikan. Kita ginikan. Tinggal cari yang tadi 44 ya. Berarti di sini. Ya, ini jumlahnya pasti lebih dari 7. Itu 8. Yang dicari lebih dari 7 ya, lebih dari 7 ketika dijumlahkan. Angka di dadu yang pertama dengan dadu yang kedua dijumlahkan. Ini kita udah dapat 1. Lagi 53 ya, 62 ya, kemudian 35 ya, ini ya 26 ya, 8, 36 ya, 45 ya, 46. Nah, ini semua nih lebih dari 8. Sebelum itu ada nggak? 6 dengan 1, ini 7, ini 7, ini 7, ini semuanya ya, sampai sini 7. Nah, jadi yang selain yang ini itu, nah kita bisa lihat berapa jumlahnya itu. Ya, di sini aja ada 1 ya, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4, di sini ada 5. Tinggal jumlahkan. Ini aja 5, ini 5. Ya, jumlahnya ada 15. Jadi kasus ini ada 15 kejadian yang mungkin yang kita bisa data. Bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kejadian yang muncul dari kegiatan yang dilakukan kadek. Nah, ini juga nggak susah ya, cuma bahasanya itu perlu kita cermati. Oh, kemungkinan muncul mata dadu berjumlah lebih dari 7 dari kejadian tersebut. Berapa banyak? Ya, udah tadi. Oke, selanjutnya simpulan. Ayo, setelah tadi melihat ya, kalau tadi yang pertama itu kita melihat semua kejadian yang mungkin berapa banyak sih. Kemudian yang kedua tadi lihat kejadian yang parsial, yang
jumlahkan lebih dari 7 berapa sih? Nah, di sini kita diminta sekarang membuat kesimpulan dari kejadian pertama juga dari fenomena ya. Kejadian pada masalah sebelumnya menyatakan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin atau NS, dan menyatakan banyaknya kejadian tertentu atau NK. Tentukanlah definisi yang tepat tentang peluang. Nah, kalau kita ingin mencari berapa kemungkinan munculnya ini, kemungkinan munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 7, kalau kita lihat banyaknya dia muncul 15, tapi kemungkinannya ya tentu 15 berbanding 36 atau 15 per 36 seperti fenomena tadi. Nah, kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi 15 dia muncul dari 36 kemungkinan yang seluruhnya muncul. Itulah kemungkinan, atau bahasa kerennya di matematik namanya peluang. Nah, sehingga kalau kita diberikan kejadian tadi disimpulkan dalam matematik, bisa disimpulkan seperti ini, didefinisikan seperti ini: peluang K itu sama dengan N K dibagi NS. Inilah peluang. Inilah dia yang kita pelajari. Jadi peluang itulah perbandingan antara kejadian yang kita ingin cari peluangnya dengan semua kejadian yang mungkin dari kejadian itu. Gambarannya udah seperti tadi ya. Oke, kita bisa menyimpulkan seperti itu. Baik, kita perdalam lagi. Oke, pecahkan nomor 3. Peluang Putu lulus UN Matematika adalah 0,67. Tentukanlah peluang Putu tidak lulus UN Matematika. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalau tadi kita mempelajari peluang itu adalah perbandingan antara kejadian N kejadian berapa dengan N semuanya. Inilah peluang kejadian K misalnya. Kalau kita perhatikan, NS ini adalah nilainya paling banyak, nilai paling banyak atau maksimum, nilai maksimum dari kejadian itu. Sedangkan inilah nilai bagian atau parsial atau beberapa. Sehingga kalau kita pikirkan, logikakan, tentu NK itu maksimum nanti bisa menuju NS. Jadi pahami? Jadi kita bisa logikakan juga, peluang terkecil besarnya adalah 0 per banyaknya kejadian atau sama dengan 0. Jadi peluang paling kecil itu 0. Peluang paling besar adalah NK itu berubah menjadi NS ketika NK itu sama dengan NS. Logis ya. Jadi ketika jumlahnya itu semuanya diambil dibagi NS, pasti itu. Jadi angka peluang itu minimumnya 0, maksimumnya 1. Dengan kata lain, peluang itu berkisar atau bergerak dari 0 sampai 1. Jadi tidak ada nilai peluang lebih dari 1 atau kurang dari 0 min 1, nggak ada. Nah, logikanya seperti itu. Nah, kalau kita logikan sehari-hari, berarti kalau peluangnya itu 0, kita bisa beri nama. Kalau peluang 0 kita bisa beri nama. Apa namanya? Ya, mustahil. Mustahil itu terjadi karena peluangnya udah 0, berarti dia nggak terjadi. Nah, kemudian peluangnya 1, apa kita bisa sebut? Kepastian. Itulah peluangnya 1. Apakah ada kejadian sehari-hari yang peluangnya 1? Ada. Apakah ada yang kejadian sehari-hari yang peluangnya 0? Ada. Nah, itu banyak itu peluangnya. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau dia lulus, peluang lulusnya itu 0,67, berarti peluang tidak lulusnya ya tentu, karena nilai peluang tidak bisa lebih dari
1 dan peluang tidak lulusnya adalah lawannya peluang lulus, maka kita bisa simpulkan di sini 1 kurangi 0,67 atau 0,33. Itu peluangnya Putu tidak lulus UN Matematika. Sederhana masih ya. Jadi kita udah tahu definisi peluangnya. Ada masalah baru muncul, masalah baru itu kita bisa pecahkan dengan konsepnya peluang. Itu yang penting. Itulah pentingnya kita paham tentang konsepnya dulu, baru kita bisa aplikasikan dengan di soal apapun kita bisa aplikasikan. Nah, baik itu yang pecahkan yang ketiga ya. Nah, pecahkan yang keempat. Nah, ini agak sedikit berbeda, tapi tetap aja sama seperti tadi. Kalau tadi definisinya peluang, kalau ini kita akan lihat definisinya apa. Kita akan temukan definisi apa nanti, ada konsep apa dari sini. Sebuah dadu dilempar 10 kali, berarti dadu yang tadi dilihat itu lempar 10 kali, maka frekuensi harapan munculnya angka 1 dari percobaan tersebut adalah 1/6 kali 10. Berarti 10 kali percobaan dikalikan dengan 1/6. Ya, logis ya. Munculnya angka 1 dari dadu yang sisinya 1 sampai 6. Ya, tentu dadu yang matanya 1 pasti 1 kali mungkin muncul dari 6 kejadian. Ya, itu namanya frekuensi harapan. Nah, kemudian frekuensi harapan munculnya angka genap adalah setengah. Ya, angka genap adalah setengah. 10 kali frekuensi harapannya ya, 10 kali 1/2. Kenapa bisa 1/2? Ya, karena dari 1 sampai 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang genap itu ini dan ini 3. Jadi ya genap itu 3/6. Setengah sama. Frekuensi harapan muncul angka ganjil adalah setengah. Ganjil ya 1, 3, 5 juga sama 3/6. Kemudian apabila sekarang dadu dilempar 20 kali, maka tentulah frekuensi harapan munculnya angka prima dari percobaan tersebut. 20 kali ya, berarti mengikuti pola tadi 20 kali dengan peluang munculnya bilangan prima, angka prima. Angka prima yang mana? 2, 3, 5. Ya, 3 ada prima dari 6 setengah juga ya. Berarti frekuensi harapannya ya 10 frekuensi harapannya. Nah, kemudian slide berikutnya simpulan. Apa yang kita bisa simpulkan? Kejadian sebelumnya menyatakan frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan namanya ya. Tentukanlah definisi yang tepat terkait dengan frekuensi harapan. Definisinya ya tentu frekuensi harapan terhadap suatu kejadian, misalnya A itu sama dengan banyaknya percobaan kali dengan peluang A. Ini kalau kita cermati dari kejadian atau fenomena tadi, frekuensi harapan itu adalah percobaannya berapa dikalikan dengan peluang kejadian itu. Itulah frekuensi harapan. Oke. Dari beberapa masalah dan fenomena tadi, kita sudah bisa menarik 2 buah kesimpulan dari video ini. Yaitu yang pertama, definisi peluang. Yang kedua adalah frekuensi harapan. Ya, bisa dicermati ya. Kalau peluang itu, peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya semua kejadian yang mungkin dari proses itu. Oke, frekuensi harapan adalah frekuensi harapan kejadian A itu sama dengan banyaknya percobaan kejadian A kali dengan peluang kejadian A. Nah, kita udah dapat 2 konsep nih. Jadi materi peluang bagian pertama
kita telah temukan dua buah konsep penting. Peluang itu apa? Frekuensi harapan itu apa? Nah, ini senjata kita. Nanti pada bagian berikutnya akan saya bahas lagi menerapkannya seperti apa. Sebenarnya tadi udah ada penerapan ya, penemuan-penemuan itu, tapi nanti kita terapkan lebih action nanti di bagian berikutnya ya. Jadi bagian ini silakan di back lagi, kembali lagi dari awal, dicermati kalau ada yang belum jelas, nanti terus diputar-putar, pasti nanti menemukan pemahaman yang tepat tentang peluang dan frekuensi harapan. Baik anak-anakku semua, adik-adikku semua, inilah peluang, materi peluang bagian pertama telah disajikan dengan metode penemuan tadi, dan juga tidak berat atau mudah dipahami. Nanti ingat ya, kalau ingin dapat konfirmasi video-video baru dari channel ini, silakan subscribe channel ini sehingga nanti memudahkan konfirmasi baru, dan juga dari pengembang saya sendiri akan lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video kreatif tentang matematika untuk adik-adik semua, sehingga nanti tujuannya sama, paradigma matematika berubah, matematika itu sederhana dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih adik-adik semua, selamat belajar matematika.